Di sebuah bus jelek, ada seorang wanita dengan wajah sedih melihat si bocah yang duduk di sampingnya. Karena bangkrut, jadi dia harus menitipkan si bocah di rumah ibu. Karena sudah terbiasa dengan kehidupan di kota. Saat melihat rumah yang kumuh, Xiaoyong menunjukkan sikap meremehkan. Bahkan saat ibunya sedang memperkenalkan sang nenek, ia menyingkirkan tangan nenek yang ingin memang kepalanya. Setelah ibu meninggalkan sejumlah barang, sang anak tidak memperdulikan keadaan dari nenek. Mereka tinggal di situ. Nenek tidak bisa bicara. Punggungnya sudah tidak lurus lagi. Nenek berusaha menahan dadanya, seperti ingin minta maaf. Si bocah merasa sangat lucu. Walaupun tidak ingin tinggal di sana, tetapi dia tidak memiliki pilihan lain daripada mengikuti si nenek. Nenek mengambil permen untuk sang anak, tapi ditolak oleh sang anak. Xiaoyong makan makanan kaleng yang dia bawa. Nenek mengambilkan makanan untuk Xiaoyong. Dia langsung mengembalikan ke mangkok nenek. Xiaoyong sesekali melirik ke arah nenek, kemudian langsung main game. Nenek melihat Xiaoyong. Dalam pandangannya menunjukkan jelas bahwa nenek mau bicara dengan sang cucu. Karena mata nenek sudah rabun, nenek minta Xiaoyong membantu memasukkan benang ke lubang jarum. Xiaoyong tidak sabar. Ia menarik benang yang panjang, agar nenek tidak mengganggu dia main game. Akhirnya perangkat sang cucu kehabisan baterai. Xiaoyong mencari nenek untuk minta uang membeli baterai. Nenek mengeluarkan sakunya, dengan maksud dia tidak punya uang. Kemudian ia mengikuti nenek ke kali untuk mencuci baju. Ia juga mendorong nenek sekali. Xiaoyong dengan tidak percaya lari pulang. Ia mencari uang di lemari neneknya. Memang ia tidak menemukan uang sama sekali. Xiaoyong marah dan menendang pecah vas porselen nenek. Ia menyembunyikan satu-satunya sepatu milik nenek. Karena tidak menemukan sepatu, nenek terpaksa dengan kaki telanjang ke gunung untuk memikul air. Kemudian ia melihat pin rambut perak di rambut nenek. Ketika nenek sedang tidur siang, Xiaoyong diam-diam mencurinya. Ia pergi ke toko sembako dan ingin menukarnya dengan baterai. Tapi setelah mencari dari toko ke toko, ia tetap tidak menemukan baterai. Saat ia melihat cemilan, ia ingin menukarnya dengan pin perak. Namun pemilik toko malah menggunakan pin perak itu untuk mengetuk kepala Xiaoyong. Dan lebih sialnya lagi, saat pulang ia tersesat. Untungnya ada seorang bapak yang tinggal di dukuh yang sama dan berbaik hati mengantarnya pulang. Film ini telah membuat banyak penonton menangis. Film ini rilis di Republik Korea 18 tahun yang lalu. Xiaoyong diantar ibunya ke rumah nenek di kampung. Situasi kumuh membuat dia membenci segala yang ada di tempat ini. Xiaoyong belum pernah bicara dengan nenek, hanya makan makanan yang dia bawa. Tapi makanannya sudah habis. Nenek bertanya pada Xiaoyong, "Kamu mau makan apa?" Xiaoyong masuk ke rumah dan mengambil selembar ikan, dan menunjukkan ayam goreng di sana. Kok petok, benar itu ayam. Tampaknya nenek sudah paham. Ia langsung membungkus tanaman herbal yang sudah dijemur kering dan pergi. Hingga matahari mau terbenam, nenek membawa seekor ayam pulang. Nenek pulang menembus hujan besar dan mengikuti jalan gunung pulang. Nenek menarik paha ayam rebus dan memberikan kepada Xiaoyong. Xiaoyong marah dan membanting mangkok nasi. Ternyata nenek salah paham. Yang aku bilang itu ayam gorong. Digoreng ya? Bukan direbus. Nenek berlutut di lantai dan membersihkan tumpahan nasi. Ia pungut tiap butir nasi yang jatuh dan memakannya. Di tengah malam, Xiaoyong kelaparan. Saat ini sudah tidak bisa pilih-pilih makanan lagi. Diam-diam ia ke dapur dan menghabiskan paha ayam. Keesokan harinya, Xiaoyong bangun. Ia lihat nenek masih berbaring di sana, dan tampaknya sangat lelah. Dia tahu nenek sedang sakit. Lalu ia ambilkan handuk basah dan meletakkannya di dahinya. Saat melihat nenek menggunakan sendok patah untuk diselipkan pada rambut, sang cucu merasa bersalah. Lalu ia kembalikan pin rambut kepada nenek. Setelah sembuh, nenek ingin membelikan Xiaoyong sepatu baru. Dan caranya hanya dengan berjualan obat di pasar. Xiaoyong melihat nenek tidak bisa bicara, sehingga duduk seharian dan belum terjual satu obat pun. Xiaoyong melihat nenek tidak bisa bicara, sehingga duduk seharian dan belum terjual satu obat pun. Dia merasa tidak senang. Kemudian Xiao Mei, teman gadis si cucu muncul, membuat Xiaoyong tidak peduli dengan nenek lagi. Dia lari ke depan untuk mengajaknya ngobrol. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Xiao Mei sama sekali tidak melihatnya. Kemudian nenek membelikan sepatu baru untuk Xiaoyong. Lalu nenek mengajaknya makan mie. Tapi nenek hanya memesan satu mangkok mie saja. Ia duduk melihat Xiaoyong makan, sedangkan nenek sendiri hanya minum air putih. Saat hendak membayar, Xiaoyong melihat uang yang baru diperoleh sudah hampir habis.
Hatinya merasa sedih. Ia melihat di sebuah toko ada yang menjual baterai. Dia juga hanya meliriknya saja dan pergi. Setelah naik bus, nenek bertanya apakah ia mau makan sesuatu atau tidak. Xiaoyong menunjuk kue coklat yang dimakan seorang anak dalam bus. Ia mengatakan bahwa dia ingin makan kue itu. Nenek menganjat bungkus kue dari lantai lalu turun dari bus. Ke satu toko, nenek keluarkan bungkus kue dan memberi tanda ingin beli 2 buah kue. Tapi nenek penjual itu tidak hanya memberi lebih. Ia juga memberinya secara gratis. Nenek hanya bisa memberikan bungkusan obat herbal sisanya kepada nenek penjual. Dia adalah teman dari nenek. Mereka berdua sudah pada usia lanjut dan saling mengerti. Kata dari si nenek penjual yang membuat saya paling terharu yaitu, saat kita belum meninggal, tolong ingat saya dan jenguk saya ya. Lutut saya sakit, jadi tidak bisa mengunjungi kamu. Benar, 2 orang lansia ini bisa wafat kapan saja. Jadi, berapa kali lagi mereka bisa bertemu? Kemudian nenek memberikan kue coklat itu pada cucunya. Xiaoyong menerima kue coklat itu. Tapi karena Xiao Mei juga ada di bus, Xiaoyong merasa gengsi, dan ia menyuruh nenek naik bus berikutnya. Nenek ingin menitipkan barang kepada Xiaoyong, tapi ditolak. Ia meninggalkan nenek dengan sejumlah barang yang berat. Xiaoyong sudah sampai di terminal sejak awal dan duduk di pinggir jalan. Ia menunggu sangat lama, kemudian ia melihat nenek dari kejauhan dengan langkah yang berat. Ternyata untuk menghemat uang, nenek berjalan kaki dari kota Madya untuk pulang. Karena kesal, Xiaoyong marah dan teriak, "Kenapa nenek jalan begitu lama?" Setelah itu mengambil tas di tangan nenek. Di tengah jalan, dia diam-diam masukkan kue coklat ke dalam tas. Akhirnya Xiaoyong juga mulai menerima nenek. Ada seorang bocah sedang memikul kayu bakar besar di punggungnya. Xiaoyong teriak, "Sapi gila datang! Lari, cepat lari!" Si bocah yang mendengarnya langsung lari dengan sekuat tenaga. Akhirnya ia terjatuh keras di tanah. Saat ia membalikkan badannya, ia tidak melihat ada apa-apa. Ternyata ini hanya candaan jahat dari Xiaoyong. Hari ini, Xiaoyong menerima undangan dari Xiao Mei. Ia mengundangnya main ke rumah. Xiaoyong menerima undangan dari Xiao Mei. Ia mengundangnya main ke rumah. Xiaoyong gembira dan merapikan rambut. Dan ia juga menggunting rambutnya secara khusus. Di tengah jalan ia bertemu dengan si bocah kemarin. Si bocah teriak, Xiaoyong tidak percaya. Ia kira si bocah ingin balas dendam. Tahu-tahu sapi gila benar-benar datang. Xiaoyong jatuh. Si bocah tidak ragu-ragu. Ia mengalihkan perhatian sapi gila untuk menyelamatkan Xiaoyong. Xiaoyong sangat malu dan meminta maaf atas tindakan sebelumnya. Si bocah dengan berbesar hati memaafkannya. Xiaoyong melanjutkan perjalanannya. Ia mengambil sebuah dompet kain. Ini adalah dompet yang diberikan oleh nenek sebelum ia pergi. Setelah dibuka barulah ia ketahui bahwa ada pesawat gamenya di dalam dompet. Di dalamnya juga terdapat uang, yaitu uang dari nenek untuk membeli baterai. Ternyata nenek tahu semua. Xiaoyong akhirnya merasakan kasih sayang dari sang nenek. Air matanya tak tertahan jatuh terus. Setelah melihat nenek sedang menunggu dengan khawatir, dia menangis lebih besar lagi. Nenek sangat sedih. Ia mengambil surat yang dikirimkan ibunya kepada Xiaoyong. Di surat, ibunya mengatakan ingin menjemput Xiaoyong. Jika nanti dia pergi, bagaimana dengan nenek yang tidak bisa bicara? Jadi Xiaoyong mulai mengajari nenek menulis. Tapi karena usia nenek sudah lanjut, bagaimana bisa belajar dengan mudah? Nenek, kalau nenek sakit, kirimkan selembar kertas kosong ke aku. Aku akan tahu kode dari nenek. Dan aku akan segera pulang. Setuju. Saat mau pergi, Xiaoyong memasukkan semua benang ke jarum untuk nenek. Saat ini ia benar-benar tidak tega untuk pergi. Sampai hari keberangkatan, si ibu mengingatkan nenek untuk menjaga kesehatannya. Xiaoyong di samping tidak bisa mengatakan apapun. Nenek mengetuk pintu bus. Xiaoyong tidak berani melihat nenek. Bus mulai jalan. Nenek tak kuasa menahan perasaannya. Ia berlari mengekori bus. Tangannya menahan jantungnya. Akhirnya, hanya dia sendiri yang tertinggal di jalan. Dan hanya bayangan dari nenek yang tersisa. Hanya dia sendiri yang tertinggal di jalan. Dan hanya bayangan dari nenek yang tersisa. Lain kali kita akan berjumpa lagi. Tapi tidak tahu kapan. Di dunia ini ada berbagai cara untuk memanifestasikan kasih sayang. Tapi kasih sayang yang diam-diam bisa kita sadari perlahan. Nenek dalam film ini adalah gambaran contoh dari berbagai kakek nenek dalam kehidupan nyata. Sedangkan Xiaoyong merupakan gambaran diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan remehkan kasih sayang yang diam-diam itu. Pilih untuk mengabaikan.